Oke. Shalom teman-teman semua, selamat sore menjelang malam. Shalom. Sore. Puji Tuhan kita masih bisa melaksanakan Remaja Time pada hari ini. Perkenalkan, nama aku Yohanes Situmorang dan kali ini aku ditemani oleh Natali Manalu. Halo, jadi kami akan menemani kalian beberapa jam ke depan. Jadi pokoknya ikutin terus lah ya, jangan di skip-skip karena materi ini menarik banget dan bermanfaat banget. Semoga kita tetap semangat dalam memuji Tuhan. Kalau gitu kita mulai aja lah ya Remaja Time-nya dengan menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia dan doa yang akan dibawakan oleh Kristi Matnalu. Teman-teman semua, yuk kita ikutan nyanyi dan gerak bareng. Bisa ikutin gerakan shalom atau gerakan sederhana ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Yuk sama-sama tunjuk temannya di sini. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yuk, jangan malu-malu, tetap semangat sambil sukacita. Hari ini ku rasa ekspresi bahagianya berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Coba temannya. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Pada Kristi Manalu, kami persilakan. Baik teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberi kami kesehatan sehingga kami dapat berkumpul bersama untuk mengikuti kegiatan Remaja Time kami pada hari ini. Berkati Amang Butar-Butar yang akan menyampaikan materi bagi kami Tuhan. Berkati juga kami yang akan mendengar materi agar materi yang disampaikan dapat berguna bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Kristi Meeting sudah membawakan kita dalam doa. Baiklah teman-teman, udah pada tahu belum siapa bicara kali ini? Pasti udah tahu lah ya. Jadi pembicara kali ini adalah Amang Siswa Tunggu Butar-Butar yang akan membawakan topik cara bagi waktu yang efektif. Kepada Amang Siswa Tunggu Butar-Butar, kami persilahkan.
Oke, selamat apa ini sudah malam ya atau masih sore ya? Selamat sore adik-adik lah kali ya, biar lebih akrab gitu ya. Adik-adik remaja semua. Puji Tuhan kita bisa bersama-sama pada sore hari ini. Kita ngobrol aja ya, ngobrol agak santai. Sesuai dengan tema yang diminta panitia, kita akan berbicara sedikit tentang bagaimana sih mengatur waktu yang baik gitu ya, atau bagaimana mengelola waktu. Memang waktu ini menjadi sesuatu yang menarik untuk didiskusikan, yang bukan hanya didiskusikan sebenarnya, tapi dikelola, karena ini ada orang yang mengatakan bahwa waktu itu adalah uang dan lain-lain sebagainya ya, waktu adalah emas dan lain-lain. Nah, sebelum kita mulai, tadi Amang bilang kita santai saja, silahkan kapan saja mau bertanya atau menyampaikan sesuatu, bisa langsung angkat tangan aja atau dipotong saja, saya kira tidak ada masalah. Kita gunakan ini untuk berdiskusi dengan sangat santai. Menarik menurut saya kalau adik-adik di remaja sudah mulai berpikir tentang bagaimana mengelola waktu, karena memang mengelola waktu ini merupakan pekerjaan yang bisa disebut sangat rumit sebenarnya, sangat hampir semua orang, tidak hanya kita anak-anak muda, tetapi juga orang-orang dewasa sering diperhadapkan kepada kegagalan untuk mengelola waktu. Jadi kalaupun kita sore hari ini mencoba sedikit belajar tentang itu, mari kita gunakan itu untuk membekali diri, tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk waktu-waktu yang akan datang. Nah, sebelum mulai, Amang saya tidak tahu apakah polling ini akan bisa berjalan dengan baik di kita, apakah kita semua bisa mengisinya secara online, tapi Abang buat beberapa pertanyaan. Nah, ini bisa mungkin diisi ya. Jadi pertanyaan pertama di situ adalah, apa sih persoalan utama kalian tentang waktu? Jadi bisa dipilih beberapa ya. Pertama mungkin sering, kelihatan nggak di sana? Kelihatan aman. Kelihatan ya. Pertama mungkin sering merasa tidak punya waktu. Atau sering waktu terbuang sia-sia, tiba-tiba aja. Loh ini kok waktu udah habis, kok saya belum sempat ngerjain PR. Mungkin juga sering menunda-nunda pekerjaan atau tugas. Atau sering terburu-buru, besok mau ulangan baru malam ini belajar, atau misalnya pagi-pagi, bahkan pagi-pagi di sekolah baru mengerjakan PR. Nah, lalu kemudian tidak ada waktu rutin untuk belajar. Kira-kira bisa nggak sambil diklik ya? Sambil diklik. Kalau di handphone ada yang semua pakai laptop ya? Atau ada yang pakai laptop ini ya? Bisa ya? Itu mulai belum ada yang milih. Lalu yang kedua, dalam sehari selain tidur, kegiatan apa yang paling banyak menyita waktu kalian? Di sosial media kah? Main game kah? Membaca kah? Mengerjakan tugas sekolah? Dan ini anonim ya, jadi tidak akan Amang lihat siapa, hanya melihat kecenderungannya saja ya. Jadi bekerja kah atau malah ke salon ya, atau cek email? Apakah kalian pernah punya agenda atau rencana harian, mingguan ya, atau tidak saja? Pernah atau tidak pernah ya? Apakah kalian selalu siap untuk ujian ulangan atau sudah merasa belajar cukup untuk ujian atau ulangan? Ya atau tidak? Apakah kalian pernah membuat rencana atau tujuan target dalam belajar atau kegiatan lainnya? Oke. Baik, nomor 1 kelihatannya sudah semua mengisi ya. Ada 1, 2, 3. Ya. Nah, ini hanya untuk melihat kecenderungan aja ya. Amang tidak melihat misalnya apakah Salom yang sering tidak punya waktu, atau Yohana atau Natali ya, atau malah Tegar atau Adriel ya. Hanya kecenderungan aja. Baik, di sana kelihatan ya. Ini sudah semua ya. Baik, kita coba
pollingnya dulu. Ini kalau di end mungkin kelihatannya hasilnya akan muncul, tapi sebelum di end, Amang mencoba melihat dulu nomor 1 apa persoalan utama kalian tentang waktu. Yang paling banyak itu adalah sering menunda pekerjaan ya. Yang kedua, waktu terbuang sia-sia dan tidak ada waktu rutin untuk belajar. Yang ketiga itu sering merasa tidak punya waktu ya. Lalu dalam sehari selain tidur, kegiatan apa yang paling banyak menyita waktu? Yang ternyata yang paling banyak adalah sosial media. Nah, walaupun menyenangkan juga bahwa melihat ada yang mengerjakan tugas sekolah juga ya. Ada yang mengerjakan tugas sekolah. Nah, pertanyaan ketiga, apakah kalian pernah punya agenda, rencana harian atau mingguan? Yang sudah punya itu ada 5, yang belum punya ada 2. Apakah kalian selalu siap untuk ujian atau ulangan atau merasa sudah belajar cukup? Oh, ini agak menarik ya, karena yang menjawab ya hanya 1 dan menjawab tidak ada 6, tapi nggak apa-apa. Nah, ini sebenarnya juga hal-hal yang nanti kita coba bicarakan dari sisi bagaimana mengatur waktu untuk belajar. Nah, pertanyaan berikut, apakah kalian pernah membuat rencana tujuan target dalam belajar atau kegiatan lainnya? Pernah, itu ada 6, dan tidak pernah ada 1. Jadi mungkin pernah, tetapi barangkali kalau kita kaitkan dengan pertanyaan nomor 3 tadi, atau pertanyaan nomor 4, pertanyaan adalah apakah sudah efektif atau belum, semacam itu ya. Nah, Amang sengaja buat pertanyaan ini untuk kita, supaya ini Amang coba share hasilnya untuk kita semua. Kelihatan ya? Kelihatan di kita semua? Kelihatan, Amang. Ya, jadi persoalan utamanya adalah sering menunda, itu yang disebut dengan procrastination. Ini bukan hanya persoalan anak-anak muda. Procrastination ini juga atau menunda ini juga sebenarnya ada persoalan orang-orang tua juga. Para pekerja ya, banyak statistik mengatakan bahwa rata-rata orang itu kegemarannya adalah menunda. Ya. Lalu kemudian dalam sehari selain tidur, kegiatan paling menyita waktu adalah sosial media. Apakah kalian pernah punya waktu? Ya. Lalu kemudian apakah kalian selalu siap belajar? Tidak. Dan apakah kalian pernah membuat rencana tujuan dalam belajar kegiatannya? Oke, saya kira kita cukupkan sampai di situ ya. Kita stop result dulu. Lalu sekarang kita akan masuk kepada topik kita. Kita akan berbicara tentang waktu. Amang akan coba share screen-nya tentang bagaimana mengelola waktu. Semacam itu ya. Kelihatan sudah di sana ya? Jadi Amang membuatnya bagaimana mengelola waktu supaya tidak terlalu formal ya. Kita sebut tips dan tricks ya. Jadi lebih nanti kita berbicara tentang tips-tips dan trik-trik untuk mengatur waktu secara lebih baik ya. Nah, sebegitu pentingnya waktu, hampir semua orang besar ya, kalau yang kita bisa selidiki dalam sejarah, itu punya quote yang bagus tentang waktu. Misalkan Benjamin Franklin bilang waktu itu adalah uang gitu ya. Lalu kemudian Paul Clore mengatakan waktu itu tidak menunggu siapapun, dia berjalan begitu saja. Orang mau menggunakan tidak menggunakan, dan waktu tidak menunggu ya. Kita yang bisa menunggu, tetapi waktu tidak menunggu. Kita mau membuang-buang waktu, mau memakai waktu, waktu itu akan berlalu ya. Lalu William Shakespeare pernah bilang adalah lebih baik 3 jam lebih cepat daripada 1 menit terlambat gitu ya. Bagaimana kita mengatur waktu. Jadi walaupun kita hari ini terlambat 15 menit, saya mengira nggak apa-apa. Ini kita coba memang belajar lebih baik terus pada waktu-waktu yang akan datang. Ini menunjukkan bagi beliau betapa waktu itu sangat berharga ya, sehingga dia merasa bahwa 3 jam lebih cepat itu lebih bagus daripada 1 menit lebih terlambat.
Kemudian Harvey Mackay mengatakan waktu itu sebenarnya gratis, tetapi sangat berharga ya, sangat berharganya disebut priceless. Kita tidak bisa memilikinya, tetapi kita bisa menggunakannya. Kita tidak bisa meng-keep ya, to keep it, tetapi kita bisa menggunakan itu. Sekali kita kehilangan waktu itu tidak akan kembali. Ya, jadi kalau kita sudah kehilangan waktu sehari, waktu itu tidak akan kembali. Misalkan besok mau ujian, kita sudah kehilangan sehari persiapan, itu tidak akan kembali. Kita tinggal sisa waktunya saja untuk belajar, gitu ya. Nah, yang menarik ternyata Alkitab juga berbicara sangat-sangat banyak tentang waktu ya. Misalnya di Yohanes 9 disebut kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi sebetapa pentingnya waktu itu yang kita diminta untuk menggunakan sebelum waktunya malam di mana kita tidak lagi dapat bekerja. Macam itu ya. Di Amsal disebut rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa akan mengalami kekurangan. Nah, ini sebenarnya berbicara tentang merencanakan waktu ya. Jadi ternyata pengamsal mengatakan bahwa orang tergesa-gesa itu bukan hal yang baik ya, dia akan selalu mengalami kekurangan. Ini sebenarnya pernyataan yang sangat pembelajaran yang sangat menarik dari Amsal tentang bagaimana kita diminta untuk selalu merancang dengan baik. Karena dia bilang rancangan orang rajin itu mendatangkan kelimpahan. Nah, ini sebenarnya pelajaran penting. Kalau tadi kita berbicara tentang kekurangan waktu, barangkali memang karena kita belum tidak merancang waktu itu dengan baik, sehingga dia kelihatannya kurang, seperti itu ya. Lalu, janganlah memuji diri karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi di hari itu. Ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa waktu yang kita miliki adalah saat ini. Besok itu belum tentu kita miliki, kan gitu ya. Jadi waktu yang kita miliki adalah saat ini barangkali kalau kita hubungkan dengan kalau ada yang mengatakan jangan tunggu sampai esok apa yang bisa kamu kerjakan hari ini. Nah, kalau kita hubungkan dengan Amsal ini bukan karena barangkali besok kita tidak bisa mengerjakannya, bukan hanya itu, tetapi jangan-jangan kita sudah tidak punya esok gitu kan. Jadi mari kita kerjakan hari ini apa yang kita kerjakan hari ini, semacam itu. Nah, di Kolose ya, Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose mengatakan hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang luar, pergunakanlah waktu yang ada ya, pergunakanlah waktu yang ada. Jadi baik di perjanjian lama, di Amsal, di perjanjian baru, semua rasul, nabi-nabi mengingatkan betapa berharganya waktu itu, betapa priceless-nya waktu itu ya. Kita ini barangkali juga ayat yang sudah sering, hai pemalas pergilah belajar kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ya, jadi ini juga tentang mengatur waktu, bagaimana dia di musim panas bekerja, di musim panen mengumpulkan supaya ada yang dia makan di musim dingin, di mana dia tidak bisa bekerja. Bagaimana kita menata waktu dengan baik sehingga nanti kita ulangan, tidak perlu terburu-buru karena kita sudah belajar jauh-jauh hari sebelumnya, semacam itu. Jadi sangat banyak ya. Jadi oleh karena itulah kenapa saya pikir sangat tepat hari ini kita akan coba belajar bagaimana mengelola waktu. Barangkali kita perlu sedikit memang melihat ke belakang kenapa waktu itu perlu dikelola ya. Apa itu pengelolaan waktu dan kenapa waktu itu perlu dikelola. Tetapi yang lebih penting kita diskusikan nanti adalah bagaimana cara kita mengelola waktu. Abang mencoba menyiapkan beberapa tips, beberapa tools yang tersedia yang bisa kita gunakan sebenarnya ya, baik secara online, yang tersedia online maupun tidak ya. Apa itu mengelola waktu? Jadi bagaimana mengelola waktu itu adalah bagaimana kita mengelola dan mengalokasikan ya. Jadi kita merancang, mengalokasikan, membuat waktu untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Tetapi juga mengelola waktu ini supaya kita memiliki waktu yang cukup untuk kegiatan yang diperlukan ya. Tadi kita merasa kok saya tidak pernah punya waktu cukup ya. Jangan-jangan memang karena kita belum mengatur waktunya dengan baik gitu ya. Lalu tujuannya adalah supaya kita bisa mengatur waktu berdasarkan tingkat keperluan. Nanti Amang akan bercerita sedikit tentang ini.
Karena kadang-kadang kita melakukan segala sesuatu secara random ya. Apapun kita lakukan, walaupun barangkali itu bukan sesuatu yang penting, bukan sesuatu yang mendesak untuk dilakukan ya. Ini juga kita belajar malam ini bagaimana menggunakan waktu sebaik mungkin karena tadi waktu itu terbatas ya. Waktu itu terbatas dan dia bisa lalu begitu saja ya. Nah, seperti Amang sampaikan di awal bahwa sebenarnya hampir semua orang sebenarnya punya masalah dengan waktu, tidak hanya kita saja. Tetapi ada gejala-gejala ketika kita sebut bahwa pengelolaan waktu kita tidak baik gitu ya. Apa gejalanya yang bisa kita lihat di kita ya? Itu bisa kita nanti melakukan semacam self assessment. Pertama, tidak tepat waktu itu sebenarnya juga tidak punktual ya. Istilahnya itu sebenarnya adalah gejala pengelolaan waktu yang buruk ya. Baik secara individu maupun secara kelompok ya. Kalau kita misalkan tadi terlambat, maaf, Amang harus mengatakan bahwa itu juga adalah gejala pengelolaan waktu yang buruk. Nah, selalu terburu-buru misalnya gitu kan, kita mau ke sekolah, wah di mana topi saya, di mana sepatu saya, buku saya yang ini belum ada, lalu dan lain-lain sebagainya. Itu gejala bahwa kita tidak mengelola waktu dengan baik. Lalu kemudian karena kita pelajar, kalau kualitas belajar kita atau tugas-tugas kita menurun nilainya, menurut Amang itu adalah juga gejala bahwa kita tidak bisa mengatur waktu belajar dengan baik, semacam itu ya. Nah, sering tidak menyelesaikan tugas atau menyelesaikan tugas pagi-pagi di sekolah, ini juga adalah gejala pengelolaan waktu yang buruk. Tadi sering menunda pekerjaan, ini yang paling banyak ya, sering menunda pekerjaan dan nanti Amang ada tips khusus tentang menunda pekerjaan ini, bagaimana caranya supaya kita tidak menunda-nunda pekerjaan. Nah, ada juga mudah tergoda atau terdistraksi. Ini seperti ini. Kita sebenarnya sudah ingin fokus ya. Oh, saya mau belajar dulu malam ini, gitu ya. Yohana misalnya begitu ya. Lalu Kristi WA. Di sana ada tontonan menarik nih, misalnya seperti itu ya. Ayo kita ke sana. Nah, lalu kemudian mudah terganggu ya, atau tiba-tiba sudah mau mengerjakan sesuatu, ternyata di TV ada misalnya acara, ada opa-opa Korea misalnya ya. Wah ini asik nih opa-opa Korea nih, nanti aja ini ngerjain ini, nanti ini dikerjakan gitu. Jadi mudah terganggu, mudah terdistraksi ya, mudah tertarik kepada hal-hal lain dan tidak, kalau orang-orang tetangga kita sebelah bilang itu tidak berkomitmen ya, tidak apa istilah kalau di dalam Islam itu ya, lupa Amang. Ya tapi tidak berkomitmen gitu ya. Tetapi juga selain tidak berkomitmen ada juga yang over komitmen ya. Over komitmen ini si Anu mengajak, oke. Si misalkan ada tugas begini, oh ya saya oke. Ada tugas begini, oke gitu. Pada akhirnya menjadi terlalu banyak sehingga dia tidak bisa mengelolanya dengan baik. Nah, ini sebenarnya juga gejala pengelolaan waktu yang buruk. Kemudian, nah multitasking ya, jadi mengerjakan banyak hal secara bersamaan. Ini sebenarnya juga banyak didiskusikan. Banyak orang mengatakan bahwa ya ini zaman untuk multitasking ya. Jadi karena orang bisa mengerjakan banyak hal secara sekaligus. Tetapi sebenarnya multitasking itu juga menunjukkan, misalkan dia sambil menggoreng, sambil membaca gitu kan, sambil nyetrika atau sambil mendengar, bukan sambil menyetrika kemudian nonton TV ya, itu tidak dikategorikan multitasking sebenarnya. Tetapi misalkan dia sambil membaca, tetapi juga sambil menonton video atau sambil mengerjakan hal lain ya, hal-hal seperti itu. Ada beberapa orang yang memang punya kemampuan untuk melakukan multitasking ya, dia bisa split sistem limbik di dalam otaknya, itu dia bisa. Tetapi sebenarnya kebanyakan orang hanya bisa mengerjakan satu hal pada satu waktu, gitu ya. Jadi kalau kemudian dia mengerjakan dua hal secara bersamaan, itu biasanya akan sudah menurunkan kualitas pekerjaannya. Nah, kalau kita punya gejala ini, maka ada kemungkinan besar kita itu punya persoalan tentang mengelola waktu, ya. Jadi secara individu ataupun secara kelompok gitu. Sampai di situ ada pertanyaan? Kalau ada bisa lewat WA juga, chat room juga bisa ya. Lalu mengapa kita perlu mengelola waktu? Saya kira juga sebaliknya dari situ.
Oke, ini tadi sebenarnya maaf terbalik, kita sudah bicarakan tadi bahwa kita sering terburu-buru, waktu habis bermain dan lain-lain sebagainya ya. Nah, itu tadi tentang bagaimana gejala bahwa kita buruk mengenai waktu. Nah, lalu ketika kita mau berbicara tentang bagaimana memperbaiki waktu, yang paling penting adalah mencoba memahami kebiasaan kita. Nah, Amang di sini buat, tapi mungkin kita tidak perlu exercise malam ini ya. Kita tidak perlu melakukan uji coba. Tetapi ada satu waktu kita perlu, kalau kita mau memperbaiki tata waktu kita, pengelolaan waktu kita, maka memang yang paling penting dilakukan pada tahap awal adalah mensurvei waktu. Coba kita survei nanti mungkin setelah ini, selama seminggu ini sebenarnya kita menggunakan waktu kita untuk apa saja. Mungkin mulai dari bangun ya. Jadi kita tidur berapa jam, makan berapa jam. Nah, karena kebetulan itu kalau nanti kita sudah sekolah, perjalanan ke sekolah berapa jam, belajar per hari berapa jam, bermain bersama teman berapa jam, mengerjakan PR berapa jam, main game berapa jam, main sosial media berapa jam, ke gereja berapa jam, dan lain-lain sebagainya. Lalu kita coba jumlah total ya. Dari total itu kita coba, jadi jumlah jam di dalam satu minggu itu adalah 168 jam ya. Lalu dari situ mungkin kita bisa lihat apakah semua sudah kita jadwal betul atau masih ada waktu-waktu yang lain yang kita tidak tahu hilang begitu saja. Perasaan kita sudah mendaftar semua tetapi ternyata ada selisihnya, itu satu ya. Lalu yang kedua, dari situ kita akan bisa melihat sebenarnya setiap minggu nanti kita bisa presentasi ya. Misalnya waktu tidur kita setiap minggu itu berapa jam atau bermain game kita berapa jam. Nah, ini menjadi penting kalau kita ingin betul-betul nanti merencanakan, mengelola waktu kita dengan baik. Nanti Amang akan bagi PowerPoint ini ya. Jadi silahkan kalau ada nanti waktu, coba selama seminggu dicoba di track ya, di track. Oh, hari ini saya makannya sekian jam, belajarnya sekian jam, nanti di total ya. Bisa nggak itu nanti? Jadi minggu depan mungkin ini kita jadikan PR, bisa nggak gitu ya? Ya, kita jadikan PR, nanti kita lihat kira-kira bagaimana sih sebenarnya pengelolaan waktu dari teman-teman ya. Nah, ini bukan untuk melihat apakah saya buruk mengelola waktu atau enggak, tetapi kalau memang kita ingin memperbaiki waktu, ini penting, ini perlu kita lakukan supaya kita tahu betul seberapa waktu sih sebenarnya yang kita pakai ya. Oh, ini animasinya jadi keluar ini. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena menarik sebenarnya. Agak susah untuk mencari fakta-fakta seperti ini di Indonesia. Tetapi misalnya beberapa fakta yang ingin Amang sampaikan ini, khususnya untuk anak-anak muda, yang diambil secara global dan juga di Amerika ketika gitu ya. Misalnya disebutkan bahwa paling tidak 1 dari 5 anak remaja ya itu menghabiskan 4 jam atau lebih online setiap hari ya. Jadi kalau kita 24 jam lalu 8 jam kita tidur, 8 jam ya. Jadi kita masih punya berapa itu? 16 jam. Lalu sisanya kita pakai 5 jam sekolah, kita punya 11 jam. Sisanya itu dipakai online. Nah, itu rata-rata ya 1 dari 5 menggunakan seperti itu. Itu hal menarik juga. Saya nggak tahu di teman-teman semua berapa jam sebenarnya waktu itu digunakan. Itulah tadi kenapa kita perlu survei tadi. Nah, ini juga fakta menarik. Ini how do teenagers spend their time? Bagaimana anak-anak muda, anak-anak remaja menggunakan waktunya ya. Jadi 40% digunakan ternyata untuk tidur ya waktu itu. Lalu on screen itu termasuk di depan komputer, di depan gadget, seperti di depan handphone, itu 13% waktunya dipakai di situ ya.
itu hampir setara dengan waktu yang digunakan untuk di kelas. Jadi di kelas time ya. Nah, yang menarik adalah mengerjakan homework itu atau pekerjaan rumah itu hanya sekitar 4% ya. 4% itu waktu yang bahkan kurang dari waktu yang digunakan untuk makan. Ya, ini memang bukan untuk di kita saja, tetapi secara global ya. Lalu yang menarik perbedaan waktu antara laki-laki ternyata lebih banyak menggunakan waktunya di on screen ya. Laki-laki lebih banyak on screen. Dan yang lebih rajin melakukan homework itu adalah perempuan. Nah, seperti itu. Saya nggak tahu apakah teman-teman nanti kalau misalnya nanti hasil yang dari survei tadi itu kita baca, ya mungkin kita akan tahu ya. Nah, itu menarik. Nah, itu kenapa Amang bilang perlu kita survei supaya kita juga melihat kecenderungan kita seperti apa. Semacam itu ya. Ya. Tadi kita berbicara bahwa kita sering merasa tidak punya waktu ya. Jadi memang kalau kita coba lihat kenapa kita sering merasa tidak punya waktu, ya seperti Amang tadi sampaikan sebenarnya, mungkin kita tidak punya prioritas. Sehingga kita mengerjakan segala sesuatu secara random, pokoknya apa-apa dikerjakan saja. Lalu ketika nanti ada sesuatu yang penting untuk dilakukan, kita tidak punya waktu untuk melakukan itu. Semacam itu ya. Lalu kemudian juga lambat memulai hari. Amang nggak tahu kalian mulai bangun jam berapa, tetapi kalau kita memulai hari lebih pagi, mestinya memang kita punya waktu lebih panjang. Lalu tidak ada jadwal atau tidak efektif, atau jadwalnya tidak efektif. Nah, memang kita di Indonesia punya agenda itu bukan hal yang biasa gitu ya. Kalau kita bedakan dengan anak-anak di Eropa atau di Amerika ya, punya agenda itu hal yang biasa. Jadi punya agenda, hari ini to-do list-nya itu ada. Hari ini saya mau melakukan A, B, C, D, E, F, G, H, I, Z, dan seterusnya ya. Nah, tadi menunda sering tergoda hal lain. Nah, yang juga menarik adalah ya, sering kita anggap enteng, nanti itu gampang dilakukan. Ya, seperti itu ya. Nanti gampang dilakukan. Nah, hal lain juga kita sering merasa perfeksionis gitu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, ini belum bagus ini, dikerjakan lagi. Itu juga jadi masalah, terutama untuk yang perfeksionis ya, sehingga kita sering merasa waktu tidak cukup untuk melakukan sesuatu. Ya. Ini kenapa terbalik ya presentasinya? Tadi sebenarnya kita sudah berbicara tentang ini, tentang manfaat mengelola waktu. Tapi ingin Amang tegaskan lagi bahwa mengelola waktu itu menjadi penting bagi kita. Sebenarnya kita penting untuk mempelajari itu. Pertama, merencanakan waktu penting. Karena itu juga sebenarnya membangun tanggung jawab dan kemandirian. Jadi kalau kita bisa mengelola waktu, merencanakan dengan baik, lalu melaksanakannya dengan baik, itu sebenarnya melatih kita sejak dini untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan mandiri gitu ya. Kita bisa merencanakan, memutuskan sendiri, lalu kita mulai dari situ kita akan belajar membangun tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, mengatur waktu ini membuat kita bisa lebih teratur dan memiliki waktu lebih banyak melakukan banyak hal ya. Jadi ketika waktunya, nanti ada satu video yang ingin Amang tunjukkan bagaimana sebenarnya pengaturan waktu itu akan bisa memberikan kita ruang yang cukup untuk semua hal ya. Nah, kenapa ruang itu tidak cukup? Karena biasanya kita mengerjakan hal-hal yang remeh dulu dan melupakan hal-hal yang utama. Nah, tadi menghindari keterburu-buruan atau menghadapi ujian dan tugas. Nah, sebenarnya juga kalau kita mengelola waktu dengan bagus, harapannya kita bisa lebih berprestasi di sekolah dan mempersiapkan diri lebih baik untuk ujian. Nah, yang menarik sebenarnya, belajar waktu sejak dini itu membangun kemampuan merencanakan ya, seperti nomor 1 tadi, dan memutuskan sesuatu. Kita bisa merencanakan dan memutuskan sesuatu, dan ini sangat perlu nanti ketika kalian bekerja, ketika kalian dalam kehidupan dewasa, dalam kehidupan profesional, membangun kemampuan merencanakan dan memutuskan sesuatu ini menjadi juga dalam kehidupan rumah tangga ya, nanti kalau kalian sudah menikah dan lain-lain. Membangun kemampuan merencanakan dan memutuskan sesuatu ini menjadi sangat penting. Kalau itu dipelajari sejak sekarang, kalian tidak akan terlalu bermasalah nanti bagaimana memutuskan sesuatu. Gitu. Ya, sampai di situ ada dulu. Jadi kita tadi sebenarnya lebih banyak kepada
semacam background ya, kenapa ini perlu. Nah, sekarang kita akan masuk kepada lalu bagaimana kita mengatur waktu dengan baik. Ada pertanyaan? Atau mau nyanyi dulu break? Amang lanjut aja ya. Kita agak cepat saja. Nah, waktu kita dalam satu hari itu 24 jam dan 1 jam 60 detik ya. Jadi 1 jam 60 detik. Itulah waktu yang kita dapat dalam sehari sebenarnya. 60 menit, sorry. 60 menit, 360 detik ya. Itulah waktu yang kita miliki sehari. Tidak bisa lebih 1 detik pun ya. Tidak bisa lebih dari 1 detik pun karena begitu lebih 1 detik itu sudah esok hari ya, semacam itu ya. Dia yang akan kita gunakan untuk kegiatan kita. Nah, beberapa tips sebenarnya adalah kalau kita ingin mengatur waktu dengan baik, mari kita dulu membuat list tadi dari list pekerjaan, apa sih yang perlu kita lakukan baik selama sehari atau selama seminggu atau selama sebulan. Jadi ini semacam tujuan ya, ada tujuan besar. Nanti Amang sampaikan juga sedikit tentang itu. Lalu dari situ kita buat list apa kegiatan-kegiatan apa yang perlu dilakukan itu, termasuk prioritasnya. Nanti tentang prioritas kita akan berbicara tentang Eisenhower Matrix ya. Jadi matriks ini sangat terkenal, bukan diciptakan sih, tapi pertama kali dipopulerkan oleh Eisenhower. Dan kalau kalian pernah membaca atau mendengar, ini matriks ini juga sering dipakai oleh Stephen Covey. Stephen Covey itu adalah pembicara manajemen dan kepemimpinan besar yang mengarang buku 7 Habits of Highly Effective People ya. 7 kebiasaan manusia yang paling efektif. Nah, nanti kalau kalian mau baca bisa. Ada yang untuk teens-nya juga ada ya. 7 Habits of Highly Effective Teens ya, atau teenager atau remaja ya. Nanti bisa kalian cari. Lalu kalau kita sudah membuat list seperti itu, prioritas sebenarnya yang utama dulu tujuan ya. Kenapa kita misalkan tujuan besar ya, misalnya saya mau tahun ini saya mau ranking 1 di sekolah atau mendapat nilai X, nilai PMP ya namanya ya, Pendidikan Moral Pancasila 10. Lalu untuk itu kita membuat list kegiatannya apa. Saya harus belajar sekian jam, saya membaca sekian jam, kemudian membaca buku ini, membaca buku itu. Itu kita buat listnya ya, mana yang menjadi prioritas. Lalu kita kumpulkan kegiatan yang sama di dalam, nanti kita akan belajar sedikit tentang time blocking, bagaimana mengatur waktu dalam sehari, dalam seminggu dan lain-lain. Lalu bagaimana kita membuat jadwal dan mengikutinya. Jadi stay organized ya. Jadi kita tetap mengorganisasi diri. Lalu bagaimana kita menggunakan juga kalender dengan baik. Nah, yang menarik gini, sebenarnya handphone kita ini kan punya banyak tools untuk time management. Jadi ada kalender, itu ada to-do list, ada macam-macam di situ yang bisa kita gunakan. Itu sebenarnya kita harus memanfaatkan ya. Jadi bagaimana kita menggunakan HP untuk tujuan atau hal-hal yang baik. Sebenarnya nomor 5 ini harusnya di nomor 1 ya. Jadi bagaimana kita men-set goal atau tujuan kita. Dari nomor 6, bagaimana kita stay fokus ya. Jadi tidak terdistraksi ya untuk hal-hal lain. Nah, juga penting untuk kita untuk belajar mengatakan tidak. Jadi kalau misalkan ada ajakan tertentu, saya sebenarnya hari ini sudah merencanakan bahwa saya ingin belajar matematika, misalkan 2 jam, lalu tiba-tiba ini misalnya Natali lah ya, lalu tiba-tiba Kristi bilang, Kak, ya Kristi manggil kakak ya sama Natali ya, Kak kita ini aja yuk nonton Netflix aja yuk, nah, semacam itu ya. Nah, jadi karena Natali merasa tidak enak, dia ya gitu. Jadi kita juga harus belajar mengatakan tidak ya. Tidak bisa, saya ini hari ini sudah menjadwalkan belajar. Nah di kita memang ini bukan hal yang biasa, terutama di timur ya, di Indonesia ya. Untuk mengatakan tidak itu sungkan. Misalnya kita sebenarnya sudah punya acara, lalu saudara kita datang, padahal acara ini sangat penting, kita pasti tetap melayani. Gitu, akhirnya acara kita tertinggal. Nah ini juga
hal yang sebenarnya mungkin sedikit kita perlu rubah ya. Jadi mengatakan tidak itu bukan dosa kalau kita sudah merencanakan sesuatu. Dan ini tidak hanya terjadi pada kalian ya, kita pada orang dewasa juga begitu kadang-kadang. Kita sudah punya rencana lalu kemudian tiba-tiba keluarga bilang, oh kita ada arisan pada hari itu. Nah, kita jarang bilang tidak ya. Nah, kurangi distraksi ini juga penting ketika misalkan kita sudah fokus, sudah set waktu, lalu mulai belajar fokus, mulai mengikuti jadwal, kita harus bisa mengurangi distraksi. Bagaimana caranya? Karena gini, ada distraksi ini yang bisa kita kurangi, ada memang yang tidak bisa, yang pasti hadir setiap waktu gitu ya. Yang bisa kita kurangi misalnya kalau kita mau belajar, ya belajarlah di tempat yang nyaman, yang sepi, yang kira-kira tidak akan mengganggu. Lalu matikan handphone misalnya, itu termasuk mengurangi distraksi. Jangan menggunakan, jangan menyalakan TV misalnya. Itu termasuk mengurangi distraksi ya. Lalu tadi ini menyangkut nomor 9 ini menyangkut multitasking tadi. Selalu kerjakan satu persatu, jangan kerjakan banyak hal sekaligus ya. Jangan banyak hal sekaligus. Lalu buatlah deadline ya. Jadi saya nggak tahu seberapa sering kalian membuat deadline, tetapi deadline itu sangat penting dalam arti begini. Oke, saya akan mengerjakan ini paling lambat 1 jam atau paling lambat hari ini harus selesai gitu ya. Itu juga akan membuat kita untuk terhindar dari penundaan-penundaan semacam itu ya. Baik, Amang mau mengulas tadi yang apa itu secara sangat sekilas saja kenapa itu penting sebelum masuk ke tips bagaimana melakukannya ya. Menetapkan tujuan itu menjadi penting karena sebenarnya tanpa tujuan kita tidak perlu mengatur waktu gitu ya. Kalau kita tidak ada tujuan, misalnya, oh saya tidak ada tujuan kok, ngapain saya mengatur waktu, gitu ya. Jadi sangat penting mengatur tujuan. Kalau dalam hal kita barangkali, tujuan itu bisa 2 hal, tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek. Jangka pendeknya itu paling tidak begini, oke tujuan saya adalah bagaimana saya punya waktu lebih banyak untuk belajar semester ini, supaya saya bisa lulus terbaik, katakanlah begitu. Atau lulus dengan nilai baik. Atau tujuan saya adalah bagaimana saya memperbaiki nilai matematika saya sehingga saya dapat nilai 10, katakanlah begitu. Atau tujuan lain bisa juga bagaimana supaya saya punya waktu lebih untuk mengerjakan hobi saya tanam-menanam gitu. Itu yang kira-kira jangka pendek ya. Atau supaya saya punya waktu lebih banyak dalam pelayanan. Itu namanya tujuan jangka pendek. Nah, tetapi juga menjadi penting untuk punya tujuan jangka panjang ya. Contohnya adalah, oh saya mau mengatur waktu lebih baik supaya saya bisa belajar dan lulus dengan baik, lalu saya masuk ke universitas yang saya inginkan karena saya ingin menjadi XYZ, katakanlah apa-apa semacam itu ya. Jadi ini juga penting karena tanpa tujuan kita tidak perlu mengatur waktu ya, menjadi sangat penting untuk mengatur tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, gunakan prinsip SMART. Ada yang tahu prinsip SMART dalam tujuan enggak? Kita sambil santai aja. Atau ada yang mau bertanya apa SMART itu? Ada? Jadi kalau kita membuat tujuan itu dia harus SMART, dari spesifik, S-nya spesifik ya. Jadi harus spesifik tujuan itu seperti tadi Amang sampaikan. Jangan membuat tujuan yang tidak spesifik. Nanti supaya saya lebih bagus. Oh itu bukan tujuan yang spesifik ya. Tapi kalau misalnya supaya nilai matematika saya lebih itu di siapa? Oke. Nah, spesifik artinya kita harus tahu betul apa yang kita tuju gitu ya. Oh, tujuan saya adalah supaya semester ini nilai saya semua 100 gitu. Kemudian
measurable, bisa diukur. Jadi gitu tadi, 100 tadi itu kan ukuran ya. Jadi kalau kita hanya bilang soal supaya nilai saya lebih baik, nah lebih baik ini kan tidak terukur kan, karena bisa juga dari 4 menjadi 5 itu lebih baik, gitu kan. Atau 4 menjadi 7 lebih baik, tetapi target kita misalkan adalah terukur 10 gitu, 9, 8, ya tidak harus 10 tetapi berapa ya. Tetapi dia juga harus attainable, bisa dicapai. Jangan juga membuat tujuan yang tidak bisa dicapai ya. Oh, saya mau nilai 11 gitu. Itu tidak bisa dicapai gitu. Atau saya mau nilai 10 tetapi kita tidak sepertinya tidak akan sampai di situ gitu. Jadi kita juga harus membuat tujuan yang memang betul-betul attainable dan realistis ya, dan realistis. Lalu kemudian T-nya adalah ada time boundary, ada waktunya. Jadi ketika kita membuat tujuan, oke, semester ini, berarti dalam satu semester itu atau bulan ini saya mau begini, atau minggu ini saya mau begini. Nah, gitu, itu menjadi sangat penting ya. Lalu kemudian, nah itu tadi, Amang ulang lagi, prioritaskan. Kita juga bisa melakukan pemetaan kegiatan seminggu, sebulan, sehari, lalu kita menyusun prioritas. Kita juga perlu memecah kegiatan-kegiatan besar ke dalam kegiatan kecil, lalu kemudian kita susun berdasarkan prioritas tadi dalam bentuk matriks seperti itu ya. Tetapkan deadlines, tadi sudah Amang sebut. Lalu ada satu hal yang sering kita lupakan, break gitu kan. Selalu antar pekerjaan itu gunakan waktu untuk istirahat gitu ya. Nanti Amang akan bercerita sedikit tentang ada yang disebut dengan Pomodoro System atau Pomodoro Techniques, di mana break itu menjadi hal yang penting dalam memacu produktivitas dan kreativitas ya. Jadi jangan, walaupun kita sudah mengatur waktu dengan baik, jangan sungkan untuk mengambil break diantaranya ya. Nah itu tadi gambar ini kalau kita melihat yang di gambar sebelah kanan ya, sebenarnya ini pekerjaannya sama, barangkali load pekerjaannya sama, lalu kemudian mereka bekerja pada bidang yang sama, tetapi kita lihat bagaimana keduanya berbeda ya. Yang satu sangat rapi, terencana sepertinya, dia lebih santai, lebih banyak senyum dan lain-lain. Sementara yang di sebelahnya kacau balau, post-it di mana-mana, bahkan pensilnya pun berhamburan. Karena tadi tidak ada kemampuan untuk mengatur diri sendiri. Oleh karena itu sangat disarankan gunakanlah misalnya kalender untuk jangka panjang, gunakan to-do list. To-do list ini seperti tadi Amang sampaikan, hari ini saya mau ngapain saja, A, B, C, D, F, G, H, J, gitu ya. Nah, pilihlah waktu yang terbaik untuk melakukan sesuatu, misalkan jam biologis terbaik. Nah ini menarik yang terakhir, yang baris terakhir ini, Amang ingin sampaikan begini, bahwa kita sebagai pelajar atau kita sebagai manusia itu punya waktu-waktu biologis, kapan kita terbaik dalam belajar, kapan kita terbaik melakukan sesuatu. Jadi misalnya di banyak orang, pagi hari adalah waktu terbaik. Nah kalau itu waktu terbaik, gunakan itu untuk melakukan hal-hal yang paling penting gitu ya, atau yang berat gitu ya. Lalu ada yang disebut prinsip 135 gitu ya. Pagi hari itu kerjakan sesuatu yang besar, lalu beberapa hal yang sifatnya medium, lalu beberapa hal yang sifatnya kecil ya, semacam itu. Jadi kita juga harus melihat bagaimana kapan waktu kita terbaik. Ada orang yang waktu terbaiknya malam hari ya. Jadi malam hari dia lebih bisa belajar. Nah, perhatikan itu, atur diri sendiri. Jadi tidak misalkan saya sepertinya lebih mantap kalau belajarnya subuh, ya bangunlah subuh. Lalu karena itu malam saya tidak perlu belajar, tidur saja, ya tidur, istirahatlah yang cukup, ya semacam itu. Itu salah satu cara mengatur waktu ya. Nah, hindari kegiatan yang tak perlu supaya ada waktu mengerjakan hal. Nanti ketika kita tadi survei yang kita tadi di awal lakukan dan kalian akan lakukan, kita akan melihat bagaimana dari 168 jam itu, berapa puluh jam sebenarnya kita melakukan hal-hal yang tidak perlu. Hal-hal yang tidak perlu ini banyak ya. Misalnya menonton TV itu perlu nggak?
perlu juga ya untuk namanya apa namanya itu, untuk menyegarkan pikiran seperti itu ya. Tetapi kalau menonton TV berlebih itu juga menjadi tidak perlu. Main game itu perlu nggak? Pada satu titik perlu, tetapi main game berlebih itu menjadi tidak perlu gitu kan. Main sosial media itu perlu nggak? Ada perlunya karena kita juga perlu berinteraksi. Tetapi main sosial media lebih dari 3 jam sehari atau 2 jam sehari itu barangkali tidak akan memberikan kita waktu yang cukup untuk belajar. Nah, kalau kita lihat sosial media di dunia ini kan ada hampir puluhan ya, ratusan bahkan ya. Dan barangkali kita aktif di 4 atau 5, tetapi 4 atau 5 kalau tiap hari kita cek, lalu kemudian tiap jam kita cek, lalu kita update dan lain-lain sebagainya, jangan-jangan kita sudah menghabiskan waktu di situ lebih dari 4 atau 5 jam sehari. Nah, inilah yang harus kita coba potong, kurangi setelah kita survei tadi, supaya kita punya waktu lebih banyak untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Nah tadi selalu dikatakan rencanakan segala sesuatu jauh-jauh hari. Jadi ini termasuk ulangan ya. Kalau ulangannya minggu depan, harusnya belajarnya itu sudah dari 2 bulan lalu kan seperti itu ya. Jangan seperti yang saya tahu ini. Jadi belajarnya ulangannya minggu depan, nanti dia menunggu hari Minggu malam baru belajar seperti itu. Nah ini sedikit cerita tentang masalah belajar jauh-jauh hari ini dari sisi kemampuan otak manusia dan mekanisme bagaimana bekerjanya otak. Sebenarnya ini menjadi sangat penting karena sebenarnya kita sebagai manusia, otak kita itu hanya mampu mengingat 35% apa yang kita pelajari satu kali gitu ya. Kita pelajari satu kali, itu mungkin kita daya simpannya itu 35%. Kalau kita membacanya 2 kali atau belajar 2 kali itu meningkat menjadi 60%. Kalau kita mempelajarinya 3 kali itu bisa sampai 75%. Bahkan kalau 4 sampai 5 kali itu akan menjadi permanen memori. Itu bisa menjadi permanen memori di pikiran kita, kapan saja ditanya kita ingat. Amang masih ingat beberapa hal dari masa pelajaran SD lah yang sudah menjadi permanen memori menurut Amang ya. Ketika misalnya oke, sebutkan teori apa jenis-jenis sastra misalnya. Satire, elegi, romans, balada dan lain-lain sebagainya. Itu jadi semacam permanen memori di otak kita karena kita mengulang-mengulang begitu ya. Semacam itu. Jadi penting kalau kita mau belajar baik memang merencanakan jauh-jauh hari dan melakukannya berulang kali itu menjadi sangat penting. Jadi pastikan kita tahu apa yang perlu kita lakukan tiap hari, tiap minggu, rencanakan jauh-jauh hari, lalu lakukan semacam itu. Nah, sampai di situ ininya dulu, lalu Amang mau sampaikan beberapa tips ya, beberapa tools mengelola waktu. Amang sampaikan aja secara cepat, baru kita diskusi. Amang tidak tahu apakah ini Amang kira ini sangat penting sebenarnya, tetapi barangkali perlu belajar sedikit lebih tentang ini ya. Ada yang disebut dengan prinsip Pareto. Pareto ini begini, jadi bagaimana ini tidak hanya tentang manajemen waktu, mengelola waktu, tetapi juga mengelola tujuan seperti tadi. Kalau kita mau misalkan nilai kita 100 katakanlah begitu. Kenapa Amang masukkan ini? Karena Amang mengira ini sangat penting juga. Karena begini, dalam banyak hal kita mengerjakan 80% aktivitas kita yang menghasilkan 20% hasil gitu ya. Jadi kita sudah capek-capek, kita sibuk, tetapi hasilnya hanya 20%. Nah, Pareto itu mengajarkan kita sebenarnya bagaimana kita hanya mengerjakan 20%, tetapi hasilnya bisa 80%. Artinya kalau kita ambil dari belajar ya, mungkin kita belajar 10 jam, tetapi nilai yang kita dapat hanya 20, katakanlah begitu. Bisa nggak kalau kita belajarnya 2 jam saja, hasilnya 80, semacam itu. Bagaimana prinsip Pareto ini bisa dilakukan? Nanti Amang akan bagi presentasi ini, tapi beberapa hal kalau
seperti tadi yang sampaikan, buatlah daftar beberapa masalah yang Anda hadapi. Misalnya nilai turun gitu ya. Yang tadinya selalu 100 sekarang 80. Nah, identifikasi akar masalahnya apa? Oh, akar masalahnya ternyata karena saya bermain sosial media terlalu banyak, misalkan seperti itu. Nah, setelah kita buat beberapa akar masalah itu, kita coba lihat mana yang paling penting untuk dilakukan. Apa yang paling penting supaya kita bisa kembali mencapai nilai 100 tadi. Ya. Kemudian kelompokkan masalah-masalah itu. Setelah itu kemudian baru kita mana yang skor tertinggi itulah yang harus kita kerjakan terlebih dahulu misalkan. Mana yang paling banyak berpengaruh? Oh, ternyata yang paling berpengaruh di situ adalah karena saya jam belajarnya tidak teratur seperti itu. Lalu kita rencanakan jam belajar yang lebih teratur. Lalu kemudian misalnya menggunakan media sosial, mulai melakukannya. Nah, diharapkan kita dengan melakukan tidak semua yang kita list itu perlu kita lakukan, tetapi hanya hal-hal yang paling berpengaruh gitu, ya. Mana yang paling berpengaruh itu yang kita lakukan. Nah, yang kedua yang Amang ingin bagi adalah tentang Pomodoro teknik. Nah, ini sebenarnya untuk mereka yang suka menunda-nunda. Ini sederhana, tetapi dulu ini ditemukan oleh seorang pelajar sebenarnya yang suka menunda-nunda pekerjaannya karena secara naluriah kita memang manusia itu malas untuk memulai sesuatu. Nah, yang dia lakukan adalah ketika dia ingin membaca atau melakukan sesuatu, dia ambil waker tahu ya, jam waker, lalu dia setel waktu untuk 15 atau 25 menit ya. Nah, dia fokus hanya 15 menit itu. Dia tidak men-set, oh saya harus belajar 1 jam, enggak. Hanya 15 menit saja. Dia setel 15 menit itu waktunya, mulai tek-tok, 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 15 menit. Nah, saat timer berdering, dia stop. Ya, dia beri tanda centang, oke ini sudah 15 menit, dia istirahat. Dia pergi jalan, minum kopi, atau melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak berhubungan dengan pekerjaan itu. Nah, setelah dia istirahat, katakanlah 10 menit, dia mulai lagi. 25 menit lagi, atau 15 menit lagi. Tek-tok, 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 tek-tok. Dia bekerja fokus, tidak mengerjakan apapun yang lain. Ya, dia hanya fokus melakukan itu saja selama 15 menit, dan begitu 15 menit, dia berhenti. Untuk kalian yang suka menunda-nunda pekerjaan, atau menunda-nunda belajar, Amang menyarankan ini. Amang menyarankan ini karena teknik ini sebenarnya sudah sangat terbukti ya di banyak. Ini teknik yang sangat populer. Kalian bisa men-search-nya di Google. Ini teknik yang sangat populer dan ini sangat menyesuaikan dengan itu tadi bahwa orang pertama orang hanya bisa fokus pada rentang waktu yang pendek dan dia gunakan rentang waktu yang pendek ini betul-betul fokus dan setelah itu dia berhenti. Jadi kalau misalnya kita ada pelajaran menghafal lah katakanlah ya, belajar nanti tentang menghafal dan lain-lain, sebenarnya Amang ingin nanti kita punya waktu tentang bagaimana kita mempelajari cara belajar ya, cara belajar, bagaimana cara sistem otak bekerja, lalu bagaimana kita mengakalinya dan lain-lain. Nah, tapi itu nanti lain kali lah. Tetapi ini sebenarnya sangat disesuaikan dengan itu, rentang waktu kemampuan kita menangkap sesuatu, lalu setelah itu kita berhenti, istirahat 20 menit, mulai lagi 25 menit, istirahat lagi dan seterusnya. Itu akan lebih baik tentang dari sisi konsistensi kita maupun dengan kerja otak kita. Nah, ini teknik kedua yang Amang ingin sampaikan, kalian boleh coba, terutama untuk yang suka menunda-nunda pekerjaan. Nah, ini yang Amang tadi sampaikan tentang Eisenhower Matrix tadi ya, dipopulerkan oleh Jenderal Eisenhower. Dia ahli strategi perang, di jenderal ya, dan dia membagi waktu itu sebenarnya di dalam 4 kuadran ya. Kuadran yang di kiri adalah dimulai dari tidak penting dan penting ya. Jadi pekerjaan kita itu sebenarnya apapun kegiatan kita di situ ada yang penting, ada yang tidak penting.
Ada yang perlu cepat, ada yang tidak perlu cepat. Ya, jadi ada 4 kuadran itu. Nah, dari 4 kuadran itu kombinasinya bisa menjadi begini. Ada pekerjaan penting dan mendesak. Pekerjaan penting dan mendesak itu besok ulangan itu penting ya. Dan itu mendesak karena itu tidak bisa ditunda gitu kan. Maka kerjakan saat ini. Jangan tunda gitu ya. Kalau pekerjaannya penting dan mendesak, kerjakan sekarang, jangan ditunda. Gitu ya. Nah, di sini tadi ini tadi kaitannya dengan bagaimana kita menyusun prioritas ya. Lalu ada pekerjaan penting tapi tidak mendesak. Jadi pekerjaan penting itu tidak mendesak seperti ini. Bulan depan saya akan ulangan. Itu penting ya. Tetapi itu tidak mendesak karena ada 1 bulan. Maka yang kita lakukan adalah menyusun rencana. Oh oke, saya akan belajar minggu ini sekian jam, minggu besok sekian jam, minggu lusanya sekian jam, minggu lusanya sekian jam. Pada saat ulangan, saya sudah tidak akan bermasalah lagi. Ada juga mendesak, tapi tak penting. Gitu ya, mendesak tapi tak penting. Apa contohnya ya? Mendesak tapi tak penting. Mendesak tapi tak penting ini begini. Bisa juga seperti telepon ya. Telepon itu kan mendesak harus diangkat. Tapi kadang-kadang teleponnya sebenarnya bukan sesuatu hal yang penting gitu ya. Misalkan tiba-tiba ada telepon dari atau pintu pagar kita lagi diketuk-ketuk orang gitu ya. Itu mendesak. Tetapi bagi kita barangkali tidak langsung penting untuk kita. Nah, kita bisa menyuruh misalnya adik kita untuk membuka semacam itu supaya kita tidak terganggu belajarnya. Hal-hal seperti itu. Atau misalkan apalagi yang mendesak tapi tidak penting ya. Mendesak tapi tidak penting, tidak terlalu penting. Misalkan ada pesan dari bukan pesan, ada WA lah dari teman menanyakan sesuatu yang tidak penting gitu ya. Sebenarnya itu kan sebenarnya mendesak untuk dilakukan, tetapi tidak terlalu penting karena sebenarnya hal yang ditanyakan adalah hal-hal yang remeh seperti itu. Nah itu bisa ditunda sebenarnya, oke nanti dan lain-lain sebagainya. Nah yang perlu kita lihat adalah tidak penting dan tidak mendesak gitu ya. Menonton TV itu tidak penting, tidak mendesak. Kecuali tadi kalau sudah terencana, oh saya mau menonton konser ini, oh itu oke. Tetapi tiap hari menonton TV itu tidak penting dan tidak mendesak. Ya. Mencek Facebook atau Instagram setiap kali, itu tidak penting dan tidak mendesak. Kalau kita tidak cek, tidak apa-apa, kita tidak akan apa-apa. Begitu. Kalau kita cek sekarang juga tidak apa-apa, nanti sore kita cek masih bisa gitu. Nah, kalau Eisenhower bilang hal-hal yang tidak penting dan tidak mendesak itu secara umum coretlah gitu. Kalau perlu untuk leisure time, untuk waktu-waktu leyeh-leyeh, kapan-kapan lakukan gitu kan. Misalkan ya, itu bisa dilakukan kapan-kapan. Ini penting sekali dalam hal tadi ketika kita bicara saya sepertinya tidak punya banyak waktu untuk melakukan sesuatu. Setelah kita lista dilihat dulu, jangan-jangan yang kita kerjakan ini lebih banyak hal yang tidak penting gitu ya. Bahkan tidak mendesak. Hal-hal yang harusnya kita hapus. Sementara yang penting dan mendesak seperti tadi PR karena besok dikumpul kita tidak lakukan. Oke, hal-hal seperti itu ya. Ini mungkin hal-hal yang juga sangat penting. Nah, tools yang lain yang kita bisa gunakan adalah apa yang disebut Parkinson Law. Jadi ini sebenarnya semacam hukum. Jadi bagaimana kita memaksa diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu. Ini tricky ya, ini trik. Jadi misalkan gini, kita suka menunda-nunda atau kita tidak fokus gitu ya. Coba misalkan saya ada tugas hari ini misalkan mengetik dan saya orang yang suka menunda-nunda. Nah, salah satu tips dan trik yang bisa dilakukan adalah cobalah mengerjakan tugas itu tanpa charger gitu kan. Kita kan masing-masing punya mungkin
laptop kita bisa tahan 1 atau 2 jam gitu ya tanpa charger. Lalu pokoknya kita kerjakan tanpa charger dulu gitu ya. Nah, kenapa kita lakukan begitu? Karena supaya kita dipaksa. Jadi ini sebenarnya lebih kepada memaksa diri untuk menyelesaikan tugas itu sebelum baterainya habis. Nah, ini sebenarnya pemaksaan terhadap diri ya, ini di Parkinson Law ini. Lalu kemudian trik yang lain di sini, ini lebih kepada trik sebenarnya. Kalau kita punya pekerjaan PR katakanlah, yang malam ini mau dilakukan. Nah, alih-alih menunggu malam, lakukan segera, lakukan siang hari. Oh, saya lakukan dulu sekarang ini, pekerjaan ini. Ini juga disebut sebagai bagian dari Parkinson Law tadi itu ya. Bagaimana mengerjakan segala sesuatu seketika dengan cepat gitu ya. Tips yang lain di sini atau trik yang lain di sini, ketika kita tadi buat deadline, misalnya akan saya akan mengerjakan ini sampai hari Kamis gitu kan. Tetapi kita paksa diri kita potong setengah, hari Selasa kita selesaikan gitu. Nah, ini juga yang bisa kita lakukan untuk memaksa diri ya, terutama untuk tidak menunda-nunda pekerjaan. Nah, kemudian membatasi diri untuk melakukan pekerjaan tertentu ya, batasi misalnya. Nah, yang sering mengambil waktu kita kan bermain WA, memain game, membuka sosial media kan gitu. Batasi diri melakukan ini, misalkan dalam 1 hari saya membatasi diri, saya hanya akan melakukan ini 20 menit gitu ya. Dan begitu 20 menit kering. Nah, di sosial media kita sebenarnya di semua handphone itu ada alat untuk mendeaktivasi atau menutup sosial media begitu kita menggunakan sosial media secara berlebih. Itu bisa di-setel, ya bisa di-set ya. Jadi di setting itu ada sosial media itu akan tertutup, akan tidak bisa diakses setelah katakanlah kita sudah membuka sosial media selama 1 jam, selama 1 hari. Nah, kalau kita aktifkan itu, kalaupun kita mungkin kita kadang-kadang susah mengatur diri, nah dia akan diaktifasi sendiri nanti. Nah, ini beberapa hal tips yang disebut dengan Parkinson Law ini ya. Nah, Amang tadi menyebut tentang time blocking. Dikit lagi ya, setelah ini kita selesai. 2-3 halaman lagi. Nah, ini sebenarnya tadi tindak lanjut dari list yang kita buat, kita susun dalam jadwal harian ya. Kita buat blok, lembar kertasnya kita bagi menjadi jam-jam di dalam 1 hari, misalnya dari jam 6 sampai jam 10 malam, lalu kita bagi menjadi bagian 15 menit, 30 menit, 45 menit gitu ya. Lalu membuat pekerjaan-pekerjaan kita di situ. Misalnya blok ini saya ingin mengerjakan PR ini. Blok ini saya ingin mengerjakan PR ini. Di blok ini saya ingin mengerjakan PR ini. Lalu kita buat ada penyangganya ya, ada sedikit jeda di antaranya untuk memberikan waktu kalau kita misalkan ada beberapa pekerjaan yang membutuhkan waktu lebih ya. Nah, tips-tips ini sebenarnya adalah pilihan-pilihan yang mana yang kira-kira bisa pas untuk kita. Silakan aja nanti kita semua coba-coba mana yang lebih pas untuk kita sesuai dengan persoalan waktu yang kita hadapi ya, semacam itu. Nah, ini contohnya misalnya. Jadi jam 7 mencek email, lalu kemudian dia selama 10 menit, kemudian selama 20 menit, kemudian dia berita ketika sedang breakfast, ya gitu kan. Lalu dia mulai, karena ini kebetulan dari pekerja ya, mungkin kita bisa mulai meninggalkan rumah, nanti sampai karena ini dia pekerja, sampai di tempat kerja dia mencek email sekian menit, lalu setelah itu dan lain-lain dan seterusnya ya. Jadi waktunya itu betul-betul diatur sedemikian ya. Nah, dengan begini sebenarnya kita akan tahu persis apakah waktu kita cukup atau tidak cukup seperti tadi. Nah, kembali ke masalah waktu tadi, mengatur prioritas hidup. Jadi ada satu yang tadi Amang sebut, kadang-kadang kita melakukan lebih banyak hal-hal remeh sehingga kita tidak punya waktu untuk hal-hal yang utama.
Nah, di menyusun prioritas hidup memberikan kita waktu untuk mengambil hal-hal yang utama dulu sebelum memasukkan hal-hal yang remeh. Pada akhirnya kalau kita bisa mengatur waktu dengan baik, semuanya mungkin akan bisa dilakukan. Nah, kita akan tonton video 1 menit saja yang disebut dengan pickle jar teori ini ya. Kita coba tonton sebentar, Mang mainkan. Ini terakhir lah ya. Nah, mari kita lihat. Hanya ada 24 jam dalam sehari ya, dan terlalu banyak hal yang perlu dilakukan. Ada hal-hal yang sangat penting, pekerjaan-pekerjaan sangat penting, ada yang perlu tapi tidak terlalu penting, dan ada hal-hal lainnya ya. Jadi, tapi mari kita lihat kalau kita mencoba mengisi hidup kita atau waktu kita dengan hal-hal lainnya lebih dulu, kan? Jadi yang warna biru itu adalah hal-hal lain, lalu hal-hal yang kurang penting. Lalu hal-hal yang penting itu menjadi tidak punya tempat ya. Jadi hal-hal yang penting tentang belajar, tentang ibadah jadi tidak punya tempat karena kita terlalu sibuk atau sudah mengisi hidup kita dengan hal-hal remeh kan gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita coba secara berbeda ya. Kita coba dulu dengan prioritas tadi menyusun hidup kita dengan hal-hal yang penting, baru hal-hal yang perlu, lalu kemudian hal-hal lainnya. Nah, ternyata muat seperti itu ya. Ternyata muat semuanya bisa masuk di dalam kaleng tadi, di dalam botol tadi. Nah, ini sebenarnya memberikan kita pelajaran bahwa kalau kita tidak mengatur hidup atau lebih banyak mengerjakan hal-hal yang tidak penting, maka kita tidak akan ada waktu mengerjakan hal-hal penting. Seperti itu ya. Jadi, atau hal-hal penting akan jadi tertinggal. Jadi pelajaran tertinggal, beribadah tertinggal, mengerjakan PR tertinggal, karena lebih banyak main game, atau lebih banyak bersosial media, atau lebih banyak berwahahahihi. Seperti itu ya. Jadi set priority, buat to-do list, buat kalender, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada satu buku dari Brian Tracy, namanya Eat That Frog. Ini sebenarnya untuk kita yang tadi suka menunda-nunda karena malas mengerjakan sesuatu. Jadi Eat That Frog ini sebenarnya kalau kita ingin misalkan tadi mencapai sesuatu, kita tuliskan apa yang kita inginkan itu, kita tuliskan tenggat waktunya kapan. Oke, di dalam 1 bulan ini misalkan saya harus dapat nilai 100 gitu. Lalu tuliskan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Misalkan harus membaca sekian jam misalkan ya. Lalu mencari literatur misalnya atau berdiskusi. Nah, yang menarik dari Eat That Frog ini adalah pekerjaan-pekerjaan itu nanti kita coba susun berdasarkan mana yang paling sulit atau mana yang paling kita tidak sukai. Karena kita kan kadang-kadang punya saya lebih suka menulis, saya lebih suka bagian membacanya, saya lebih suka ngobrol, seperti itu. Dari pekerjaan-pekerjaan itu kita list mana yang paling kita tidak suka lakukan atau paling sulit dilakukan sampai kepada yang paling mudah gitu ya. Lalu kita mulai setiap hari. Nah, inilah yang disebut kata kita ya, frog kita, kodok kita itu. Mana yang paling sulit itu adalah yang kodok kita pada hari itu. Lalu kita mengerjakan atau memulai segala sesuatu dari yang paling sulit. Jadi ini karena dia bilang gini, kalau kita sudah mengerjakan hal yang paling sulit pertama kali, maka hal-hal yang kemudian itu tidak akan sulit lagi. Jadi kalau kita sudah mengerjakan hal yang paling kita tidak suka di awal, maka hal-hal berikutnya akan lebih mudah. Ini konsep dari Eat That Frog-nya Brian Tracy ini ya. Jadi kalau kita misalkan ada hal-hal yang besar yang ingin kita lakukan dalam periode waktu tertentu, bagaimana kita mengatur waktunya, bagaimana kita kemudian melakukannya, mari kita mulai dari hal-hal yang paling sulit. Jadi ada banyak orang bilang gini, mulailah sesuatu dengan hal-hal yang mudah. Ada yang bilang begitu, tetapi konsepnya mungkin juga bisa mencoba konsepnya Brian Tracy ini, mulailah dari hal-hal yang sulit. Karena kalau kita sudah bisa menyelesaikan hal yang sulit, hal-hal lain yang tidak akan lagi terasa sulit. Nah, kurang lebih seperti itu.
Nah, kurang lebih demikian ya, 1 jam. Ada kita 1 jam ya, maaf agak lama, tapi Amang kira ini juga hal-hal yang sangat penting sebenarnya. Demikian tadi apa yang bisa Amang sampaikan. Stop screen. Oke, kayaknya sudah ya. Oke, sekarang saya serahkan kepada kita untuk barangkali ada pertanyaan atau diskusi, atau mungkin ada yang perlu direfresh dari yang tadi karena kita cukup lama dan banyak. Mungkin ada hal-hal yang perlu direfresh, ada yang perlu dipertanyakan. Silahkan. Baik, kepada teman-teman, apa yang bagi yang ada ingin ditanyakan, silahkan bertanya, bisa aktifkan mic-nya atau tulis di kolom chat juga nggak apa-apa. Ya. Jadi seperti tadi Amang sampaikan di awal, kita rileks ya, jangan merasa sungkan, jangan merasa takut. Kita rileks ngobrol ya. Jadi mungkin juga ada hal-hal yang mau ditanyakan, dikonsultasikan. Oh, persoalan saya seperti ini, bagaimana kira-kira? Seperti itu silakan aja. Jadi kita santai aja. Mari kita gunakan ini dengan santai ya. Oke, silakan. Yohana belum kedengaran? Apa terlalu panjang ya? Jadi hilang semua. Ya. Amang, saya bertanya. Ya. Ini pertanyaan yang ya udahlah saya tanyakan aja. Jadi Amang, saya itu terkadang tuh suka nontonin orang, productivity gitu, bacain buku tentang itu, bikin rencana. Pas ngelakuin kok kayak jadi kayak pas ngelakuin tuh kayak hilang energi, terus kayak males, terus tiba-tiba juga kepungan gitu loh. Kan di rumah ini kadang suaranya berisik gitu, terus fokusnya malah ke TV yang di ruang tengah, terus juga fokusnya ke musik yang direangin gitu-gitu. Ya. Pertanyaan saya tuh yang pertama, gimana supaya supaya kita tuh lebih berenergi untuk melakukan apa yang sudah kita rencanain. Terus kedua, gimana supaya kita tuh betul-betul fokus loh ke pernah dengar namanya tuh apa sih namanya, nggak tahu namanya apa, pokoknya dia benar-benar fokus sama apa yang dia kerjain sampai dia ngerasa dunianya yang ada yang di depan itu, yang di belakang nih meskipun ribet, dia dengerin gitu. Terus saya terima kasih. Ya, baik, terima kasih Salom. Ya memang kita sangat mudah terdistraksi ya, tapi menurut Amang ada beberapa tools yang bisa kita coba gunakan seperti itu. Untuk pertanyaan pertama tadi, memang kita mengenai energi tubuh, energi badan katakanlah begitu ya. Memang kita juga perlu memahami waktu biologis kita ya. Jadi banyak orang itu misalkan dia akan lebih merasa punya energi di pagi hari. Karena orang tidak hanya kita, hampir semua orang begitu. Pusatkanlah kegiatan-kegiatan utama yang memerlukan energi, yang memerlukan pikiran besar di pagi hari. Lalu yang remeh-remeh, yang kira-kira tidak perlu terlalu banyak menyita pikiran, bisa di siang atau sore hari, semacam itu ya. Misalkan cek email, misalkan atau menjawab WA, misalkan atau itu bisa di siang hari. Itu tergantung bagaimana jam biologis kita ya, mana yang kira-kira pas dengan itu. Nah itu sepertinya Salom yang perlu dikenali. Pada jam-jam berapa kira-kira misalkan kamu merasa punya energi banyak. Karena kita tidak bisa punya energi sepanjang hari. Kita terbatas ya, secara fisik kita terbatas. Nah sehingga pusatkanlah kegiatan-kegiatan yang membutuhkan energi besar di pagi hari. Misalkan seperti itu ya. Lalu yang kedua memang tadi ada hubungannya fokus ini juga dengan
komitmen kita terhadap tujuan itu ya. Kalau kita betul-betul pingin tujuan itu, kadang-kadang itu menggait kita. Walaupun itu tidak selalu kuat. Nah, satu hal lagi yang Amang bisa sarankan seperti tadi adalah kalau suka kehilangan fokus itu adalah yang Podomoro tadi itu. Jadi di Podomoro itu kita hanya diminta fokus 15 menit atau 20 menit tergantung kemampuan kita. Bahkan kalau kita mau turunkan menjadi 10 menit tidak masalah. Kita betul-betul fokus di situ 10 menit atau 15 menit, sudah setelah itu break. Jadi jangan paksa misalnya fokus 1 jam gitu ya. Nah itu sebenarnya juga menyesuaikan dengan tadi itu. Dengan bagaimana kadang-kadang mekanisme kerja otak kita ya, pikiran kita. Rentang waktu kita bisa konsentrasi juga berbeda. Apalagi kalau ada gangguan-gangguan dari luar, misalnya ada suara. Nah seperti tadi itu misalkan, mungkin pada jam-jam ada suara apa jenenge? Suara masjid. Nah itu bukan jam-jam di mana kita belajar hal-hal yang penting gitu ya. Mungkin di situ oke, kalau pas ada gangguan dari masjid, saya biasanya menyapu saja. Menyapu kan tidak terlalu misalkan butuh konsentrasi seperti itu ya. Nah hal-hal seperti itu menurut Amang yang bisa kamu identifikasi, kamu list ya. Kapan sih jam terbaik saya untuk belajar? Lalu kapan biasanya ada gangguan? Apalagi kalau gangguannya sudah permanen sebenarnya, itu lebih mudah untuk kita atur ya. Gangguan permanen misalnya suara azan udah pasti gangguan permanen ya. Kita sulit berkonsentrasi di situ. Ya, kita tinggal mengatur waktunya. Oke, jam-jam segitu kita hanya menyuci piring atau menyapu. Nah, tapi jam-jam pagi di mana masih tenang, kita akan belajar ini, belajar itu. Sekian menit, sekian jam, selesai, kita akan belajar ini lagi. Nah, semacam itu. Itu barangkali saran Amang ya. Karena memang gini, ada orang yang bisa memang sangat konsentrasi jangka panjang ya, tapi itu tidak banyak. Semua orang punya masalah dengan masalah rentang kendali konsentrasi pikiran. Ada yang 5 menit saja, yang pendek, ada yang 15, ada yang 20 itu. Tapi rata-rata manusia di antara 15 sampai 20 itu. Itulah sebenarnya yang mendasari orang yang mengembangkan teknik Podomoro tadi itu. Kalau ada orang yang bisa sangat konsentrasi panjang itu biasanya dengan latihan-latihan. Kalau kita lihat bikhu-bikhu di apa itu dia bisa yoga berjam-jam dan lain-lain sebagainya tanpa terganggu. Itu orang-orang yang memang sudah punya latihan-latihan khusus. Tetapi manusia secara umum hanya punya rentang kontrol terhadap kendali terhadap atensi ya. Fokus itu antara 15-20 menit. Nah, saran Amang gunakan yang Podomoro itu. Siapa tadi si Salom ya? Ya. Itu Salom. Oke, Mang, terima kasih. Itu cukup memuaskan atau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut? Silakan saja. Sudah cukup sih, Mang, menurut saya. Nah, yang penting sebenarnya terutama yang suka nge-game ya, yang cowok-cowok biasanya itu pengaturan waktu itu penting itu. Jadi membatasi diri, oke, main game sekian hari. Main game oke, tetapi kita harus punya batasan gitu supaya kita punya waktu untuk mengerjakan hal-hal yang lainnya. Ada hal lain? Saya mau nanya, Mang. Ini dari siapa ini? Saya nggak melihat. Yohana, Mang. Oke, Yohana. Dari ketujuh tips tadi, ya, Mang, apa cara yang paling efektif bagi kita sebagai remaja dan pelajar? Ya, itu saja. Iya, Mang. Nah, tips-tips tadi itu memang akan sangat tergantung kepada apa persoalan kita tentang waktu ya. Jadi semua tips itu bisa digunakan, tetapi beberapa itu lebih efektif. Misalkan seperti Amang bilang tadi, Podomoro itu misalnya akan lebih efektif kalau kita suka menunda-nunda, gitu ya. Lalu kalau kita kurang di dalam memprioritaskan, kita terlalu banyak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang remeh, atau kita ingin membuat prioritas bekerja, maka Eisenhower Matrix itu sangat perlu gitu.
sebenarnya Eisenhower Matrix itu perlu, walaupun kita suka menunda juga perlu ya, karena itu sebenarnya lebih kepada bagaimana kita mengatur hidup kita gitu. Nah, kalau kita misalkan apalagi kendalanya tadi tidak suka atau suka terburu-buru atau kita suka lupa, misalkan saya lupa bahwa hari ini ada PR gitu ya. Maka yang to-do list tadi itu sangat penting ya. Jadi membuat rencana itu ya, betul-betul membuat rencana sepanjang hari ini saya mengerjakan apa saja. Kita tik. Kalau saya sudah melakukan tik. Nah, sebenarnya kalau kita membuat begitu, ada kepuasan tersendiri ketika sore hari kita lihat, wah, saya sudah mengerjakan 7 dari 7 rencana saya hari ini. Gitu ya. Ada rasa kepuasan, ada, kalau bahasa Inggrisnya itu semacam ada fulfillment itu, kepenuhan, oh saya sudah berhasil melakukan gitu. Tetapi kalau misalnya kita lihat, oh saya masih mengerjakan 5, ya paling tidak kita bisa bilang, oke saya sudah 5. Besok saya masih punya 2 yang saya harus kerjakan. Nah seperti itu. Jadi sangat tergantung kepada apa persoalan kita tentang waktu tadi itu. Kalau yang suka menunda-nunda tadi, kalau yang menunda-nunda, barangkali yang Podomoro itu juga bagus sebenarnya untuk yang menunda-nunda ya. Karena menunda itu kadang-kadang karena kita tidak ingin mengerjakan sesuatu secara cepat gitu kan, kita malas untuk langsung serius tentang sesuatu ya. Misalkan seperti itu. Atau misalkan yang katakanlah tadi Amang lihat dulu di yang suka menunda-nunda juga bisa yang Parkinson ini. Jadi ini semacam memaksa diri ya, memaksa diri. Pokoknya itu seperti kita malas mandi ya. Kita seperti malas mandi misalnya karena rasa dingin. Tapi kita nekat, sudah mandi aja, cepat gitu, selesai kan gitu kan. Jadi ini sebenarnya bagaimana kita membuat situasi menjadi memaksa kita untuk melakukan sesuatu. Semacam itu, Yohana. Jadi penting untuk melihat ke diri kita sebenarnya. Saya sih bermasalahnya di mana sih, lalu mana yang kira-kira cocok untuk saya lakukan, semacam itu. Ada yang lain? Atau ada pertanyaan lanjutan tentang itu, Yohana? Tidak ada, Mang. Ya. Mang, saya boleh tanya sekali lagi, Kak Mang. Oke, silakan. Kita bebas aja ya. Masih cukup panjang waktu ya. Ya, silakan. Salam. Nah, jadi kan emang kalau sebagai remaja tuh kadang kita tuh mut-mutan. Ya. Terus tuh udah tahu harus ada hal yang penting banget dikerjain, tapi pas mau ngerjain tuh kayak nggak mood gitu lah, emang kayak energi sih ada, cuma kayak nggak mood gitu, gimana ya? Jadi hilang motivasi gitu loh. Misalnya kan harusnya nih jam segini kita tuh olahraga, terus kayak enggan betul pakai baju olahraga atau pakai sepatu olahraga tuh kayak males gitu loh, nggak termotivasi. Padahal ya pokoknya kayak gitu lama. Sebenarnya tuh bisa, tapi gimana ya, mood itu lama, gimana ya? Ya memang mood ini susah ya, terutama bagi remaja mood ini memang penting sekali karena ketika kita remaja relatif kan sebenarnya segala sesuatu bagi kita masih agak ringan-ringan lah ya. Agak beda misalkan kalau orang tua kan, kalau dia mut-mutan dia tidak bekerja ya dia tidak gajian ya semacam itu ya. Tapi remaja mungkin karena konsekuensinya tidak terlalu besar jadi moody itu juga menjadi sesuatu yang memang kerap terjadi. Nah memang tidak ada tips khusus menurut Amang untuk itu ya. Tetapi kalau Amang sih menyarankan ini kan sebenarnya mencoba melatih diri ya. Jadi kalau Amang sih tidak membayangkan begitu kita mulai merencanakan waktu kita, lalu kita betul-betul strict dengan itu ya. Jadi pokoknya waktu demi waktu kita lalui betul-betul teratur gitu ya. Kalau Amang sih mengira yang penting kita juga sudah mencoba membuat pertama kita yang penting sudah membuat rencana dulu, lalu misalnya kita upayakan, misalnya kan katakanlah pada bulan pertama minimal sekian persen saya komit dengan itu,
diupayakan terus dan lain-lain sebagainya. Lalu memang penting juga untuk melihat biasanya moodnya itu kenapa kan gitu kan, karena misalkan apakah ya hanya lagi malas saja kan gitu kan, atau ada hal-hal lain yang mempengaruhi masalah mood itu misalkan, atau katakanlah kalau lagi capek atau lagi banyak tugas itu kemudian moodnya menurun. Nah itu perlu juga diperhatikan sebenarnya ketika kita mencoba membuat rencana-rencana tadi itu ya. Jadi memang tidak ada masalah mood ini sangat-sangat, karena ini menyangkut emosi jiwa, emosi manusia ya, dan kadang-kadang itu dipengaruhi banyak hal ya, sehingga memang agak sedikit susah untuk memberikan tips langsung tentang moody ini, sifat moody ini. Nah makanya kalau saran Amang lebih kepada bagaimana ini kita jadikan jadi upaya untuk berlatih mendisiplinkan diri pelan-pelan, karena memang walaupun kita sudah betul-betul bikin plan, tidak ada orang yang betul-betul 100%. Ada sih ya, kalau kita lihat filosof-filosof zaman dulu katanya, jadi hidup mereka itu bisa kadang-kadang jadi seperti jam gitu ya. Pokoknya jam 12 dia keluar berjalan makan gitu kan, jam sekian dia membaca gitu. Tapi ya dengan dunia yang sekarang rasanya sulit mencari orang yang seperti itu. Nah, kita lah yang memaintain mood kita itu ya. Jadi kalau misalnya kalau mau dilihat ke masalah dari sisi tools tadi, mungkin seperti Eat That Frog itu sebenarnya adalah satu hal yang bisa membantu kita mengatasi keengganan atau moody itu ya. Jadi setiap kita ada keengganan, kita justru berusaha apa yang paling sulit dari hal itu kita coba lakukan semacam itu. Jadi memaksa diri. Memang kadang-kadang harus ada pemaksaan diri di situ. Karena kalau kita tidak memaksa diri, kecenderungannya memang kita akan menuruti mood tadi itu. Ya kayaknya memang tidak memuaskan jawabannya ini ya, karena masalah mood ini dipengaruhi oleh banyak sekali hal ya. Tapi ya kalau kita berlatih, ya mudah-mudahan menjadi semakin disiplin lah. Oke, Amang. Terima kasih. Oke. Ada hal lain? Tegar kayaknya mau nanya itu, Tegar itu sudah mulai berdiri dia. Iya, saya mau nanya, Bang. Jadi dulu itu saya bukanlah orang yang kayak tidak bisa membagi waktu lah gitu, Bang. Ya. Dulu itu. Tapi sekarang kayak susah kali lah gitu membagi waktu. Jadi pertanyaan saya ini emang apa sebenarnya faktor-faktor yang membuat kita dari dulu itu bisa membagi waktu sampai sekarang akhirnya kok jadi nggak bisa membagi waktu gitu, Bang. Jadi begitu, Bang. Ya. Menurut Amang ya, jadi salah satunya adalah ketika kita kehilangan tujuan gitu, atau paling tidak tujuan kita tidak clear, itu bisa sangat mudah membuat kita untuk tidak fokus atau tidak bisa membagi waktu gitu. Nah, bukan berarti kita hidup tanpa tujuan, bukan begitu. Tapi kadang-kadang memang ada waktu kita sepertinya tidak punya satu hal yang ingin dicapai gitu. Sehingga kita tidak punya motivasi. Ini juga sebenarnya juga menjawab pertanyaan Salom tadi itu ya. Kadang-kadang memang motivasi itu dibangun ketika kita punya satu tujuan yang jelas yang ingin kita capai. Ketika ini tidak ada, kadang-kadang ya kita berpikir ngapain saya membagi waktu, kok toh saya tidak punya sesuatu yang ingin dicapai gitu. Nah yang menurut Amang perlu adalah bagaimana kita juga mulai membiasakan diri sekarang ini misalkan membangun tujuan-tujuan jangka pendek tadi itu, target-target yang Amang tadi sampaikan itu, melis apa sih yang ingin saya capai di dalam bulan ini, bulan depan. Nah itu akan memaksa kita, oke, kalau saya ingin target seperti itu, artinya kan saya perlu melakukan ini, perlu melakukan itu, kan gitu ya. Nah kalau itu tidak ada, kalau target itu tidak ada atau tidak jelas, atau kita tidak pernah pikirkan, sebenarnya ada kan. Kita kan pasti semua punya target kan, oh kita ingin naik kelas dengan nilai bagus gitu kan. Kita ingin punya waktu lebih banyak untuk mengerjakan hobi kita misalkan. Tetapi kita tidak pernah betul-betul memikirkan, merefleksikan dan merumuskan itu, sehingga kita tidak sadar bahwa ada tujuan itu.
Nah, itu yang membuat kita kadang-kadang lalu kehilangan tujuan, kehilangan sandaran, kehilangan target gitu ya. Lalu ketika kita sudah kehilangan target seperti itu, memang menjadi tidak perlu menata waktu kan gitu kan, ya sudah biar aja mengalir begitu saja. Nah, kalau saran Amang memang termasuk tadi sampai kepada Salom juga, cobalah berusaha menemukanali, mengidentifikasi atau menetapkan tujuan-tujuan jangka pendek gitu tadi. Dan itu tidak perlu hal-hal yang luar biasa loh. Misalkan tujuan saya, misalnya seperti dalam hal olahraga tadi ya Salom ya, saya ingin lebih fit gitu ya, atau saya ingin saya bisa lari 10 kilo gitu, atau saya ingin lari 5 kilo gitu kan di bulan depan. Dan itu tadi yang smart objektif tadi itu ya, terukur, lalu kemudian bisa dicapai dan lain-lain sebagainya. Nah, itu akan lebih memotivasi kita daripada ketika kita tidak mempunyai tujuan-tujuan tadi itu. Mungkin itu dari saya sih, Tegar ya. Jadi kalau kita bisa tadi dalam proses refleksi membangun tujuan-tujuan itu, bagus juga. Tadi Amang sampaikan itu bisa jangka pendek, bisa jangka panjang ya. Jangka pendek hal-halnya yang sifatnya yang praktis, dekat-dekat. Dalam 1 minggu ini saya ingin belajar misalkan main band katakanlah begitu. Atau minggu depan sebulan ini saya ingin menguasai tentang ini misalnya kan seperti itu. Itu adalah bentuk-bentuk tujuan-tujuan yang sangat terukur yang bisa membantu kita termotivasi dan juga dengan demikian menjadi disiplin membagi waktu. Seperti itu. Seperti itu, Tegar? Oke, cukup. Ya. Ada teman-teman lain atau Tegar masih ada yang mau ditanyakan? Natali, saya lihat mulai agak banyak kita ya. Ada Jessica, ada Grace, ada Adriel. Adriel ada yang mau ditanya, Adriel? Saya mau nanya. Oh ya, Natali ya. Ya. Jadi kan tadi ada dibilang kalau mengatakan tidak. Terus ada kalau misalkan teman kita ngajak gitu, tapi kita udah punya urusan lain, kita ngatakan tidak. Terus mereka mikirnya gitu, nggak asik gitu. Terus kalau orang tua kita ngomong enggak, kita dikira nggak sopan. Terus haka kamu canda mang. Atau enggak? Si Christine ketawa itu. Ya. Kalau misalkan kayak gitu tuh Amang, caranya agar kita bisa berani mengatakan tidak, karena ada orang yang tanpa sadar dia selalu mengatakan iya kepada semua orang. Ya. Ya itu tadi yang Amang bilang yang over commitment itu ya. Jadi siapa saja yang ngajak ya oke. Kita nanti kita begini ya gitu ya. Nah oke, jadi kembali ke pertanyaannya Natali, memang di budaya kita ya di timur, tidak hanya di remaja sebenarnya, di orang tua juga sepertinya mengatakan tidak itu adalah sesuatu yang sangat tidak sopan ya, atau katakanlah tidak sopan lah begitu ya. Nah tetapi menurut Amang itu tergantung dari bagaimana kita menyampaikan. Katakanlah kalau kita mulai dari yang terdekat lah, dari keluarga atau orang tua ya. Ketika sejak awal kita memang sudah mengkomunikasikan, oh saya ini jadwalnya begini-begini loh Pak atau Mah gitu kan. Saya nanti tidak bisa diganggu misalkan dalam hal ini seperti itu. Lalu ke teman-teman juga saya kira bisa. Memang pada awalnya kalau kita bilang oh iya hari ini jadwal saya untuk ini atau jam segini saya memang sudah merencanakan ini. Bagaimana kalau kita lakukan lain kali? Nah saya kira gitu ya. Jadi kembali ke Eisenhower tadi, ini kan misalkan permintaan yang genting karena tetapi mungkin tidak penting bagi kita ya. Nah, yang hal-hal begini kan bisa direncanakan ulang ke depan. Jadi sebenarnya tinggal menyampaikan dengan baik ya. Oh iya hari ini saya sudah ada jadwal nih. Bagaimana kalau kita lakukan misalkan bulan depan semacam itu ya. Memang kesannya pertama-tama itu akan agak sedikit sedikit kaku lah ya. Amang juga begitu dulu, tapi Amang sekarang sudah sering bilang tidak juga kan gitu kan. Oh iya maaf ya, jam segini saya punya jadwal nih, bagaimana kalau sore?
Dan ternyata itu lama-lama jadi kebiasaan juga ya, terutama seperti apa? Karena banyak komitmen-komitmen gitu, mengatur waktu itu bahkan misalkan ada yang minta ketemu atau seperti apa, oh iya maaf untuk 1 minggu ini sampai 1 minggu depan saya sudah ada jadwal, bagaimana kalau minggu depannya? Nah, menurut saya kalau kita sampaikan baik gitu, Natali, mudah-mudahan ya teman-teman tidak tersinggung lah. Dan kalau tadi di orang tua sejak awal sudah paham bahwa kita memang sedang mencoba membangun diri dengan mengatur waktu dengan lebih baik, mudah-mudahan bisa. Atau kalau misalnya, Natali tolong piringnya dicuci. Ya Mak, nanti saya akan cuci setelah saya menyelesaikan ini dulu. Nah, hal-hal semacam itulah ya, supaya tidak dianggap durhaka tadi itu ya. Ya saya kira gitu. Jadi memang intinya di penyampaian ya kalian Natali ya, komunikasi ya. Baik, Amang. Terima Ya. kasih. Ada lagi dari Tota, Celio, Melki, Samuel, Kiel, Adriel, Samuel, Jessica, Grace. Ayo, kalau ada yang masih mau ditanya, mungkin masih bisa 1-2 lagi lah ya. Ini kita jam 8. Jessica mau nanya, Mang. Ya, silakan Jessica. Kembali lagi ke masalah mood, tapi ini yang lebih istilahnya kayak moodnya anak labil gitu, Mang. Jadi kan Jessica kan udah bikin to-do list gitu kan, Ya. biar waktunya nggak kececer dan betul-betul udah niat sekali. Ya. Tapi di awal itu semangat banget ngerjainnya, kayak semangat lah pokoknya, semangat sekali gitu. Tapi makin dijalanin, makin suntuk dan makin malas, ngaruhnya ke yang dari good mood ke bad mood gitu kan. Nah, jadi akhirnya tuh kerjaan yang harusnya kita kerjakan sekarang jadinya tuh nggak jelas gitu, emang nggak ada kelarnya gitu. Ya. Nah, kayak cara ngatasin yang bener-bener berpengaruh gitu, emang yang kayak sekarang tuh lagi nyari cara alternatif yang wah gitu, emang yang betul-betul bisa berpengaruh banget buat anak-anak kayak yang masih labil-labil gitu, emang nyari cara paling alternatifnya gitu. Ya. Oke, terima kasih Jessica. Kalau saran Amang sih memang begini. Pertama jangan ini kan tentang bagaimana kita membalancing ya, membalance hidup ya. Sebenarnya bukan dalam rangka bagaimana membuat kita supaya hidup kita kaku, tidak begitu ya. Jadi memang ada kecenderungan ketika kita membuat time management itu, membuat to-do list atau membuat time block seperti itu. Ada memang kadang-kadang kecenderungan kita menjadi terlalu strict atau terlalu kaku ya. Wah, kita ingin mengachieve banyak hal gitu ya. Dan memang itu mungkin 1-2 hari akan terasa oke, karena kita masih bersemangat. Tapi kembali tadi, kita ini kan sebenarnya ada di Alkitab juga kan ada disampaikan ya. Keinginan keinginan memang kuat, tetapi badan kita itu lemah kan gitu kan. Sehingga ya tadi termasuk masalah mood dan lain-lain. Nah, makanya tipsnya menurut Amang adalah tetap saja dengan pola seperti itu, tetapi jangan buat terlalu keras dulu. Itu satu, jangan buat terlalu keras, time menit by menit kita atur seperti itu. Ya, jangan dulu terlalu keras seperti itu. Buat juga ruang-ruang melakukan hal-hal yang disukai gitu. Nah, yang kedua memang itu tadi karena ini tentang balancing life ya. Jadi bukan tentang membuat hidup menjadi kaku. Maka menurut Amang sangat penting kita melist juga kegiatan-kegiatan lain yang menyenangkan gitu. Mengerjakan hobi, ya. Kemudian jangan semua tentang belajar dong ya. Jadi mengerjakan hobi, bisa juga kita misalkan kalau kita suka menulis, misalnya buatlah waktu-waktu menulis ya seperti itu. Itu satu. Nah, yang kedua memang begini Jessica, seperti tadi Amang sampaikan,
kita tidak mungkin mengerjakan banyak hal besar selama satu hari. Maka ketika kita membuat list itu ada prinsip 135. Gitu ya, ada prinsip 135 sebenarnya kalau orang-orang sering pakai itu. Di dalam sehari itu paling tidak kerjakanlah satu hal yang menurutmu besar gitu, punya tujuan besar. Jadi jangan semua yang sehari itu dikerjakan hal-hal yang besar gitu kan. Satu saja cukup gitu kan. Lalu buatlah 3 pekerjaan yang sedang-sedang lah gitu ya kepentingannya gitu. Lalu 5 misalkan hal-hal yang tadi itu remeh-temeh tadi itu. Nah itu juga sebenarnya akan memberikan kita ruang bahwa pikiran kita itu tidak akan diforsir sedemikian gitu ya. Jadi jangan misalnya memberarti oke dari pagi sampai sore saya akan memikirkan hal-hal yang rumit saja. Enggak. Kayak gitu nanti jam 10 jam 9 kita udah lemas sendiri gitu. Nah itu salah satu yang menurut Amang bisa dilakukan. Jadi jangan force yourself too hard, jangan terlalu memaksa diri, terutama ketika kita, ini kan bagi kita kan terutama bagi yang muda ini sebenarnya proses belajar ya. Yang penting kita sudah memulai upaya itu, kita belajar komitmen, lalu tadi jangan merasa bersalah kalau sepanjang hari itu kita tidak melakukan hal-hal besar semua gitu. Jadi satu saja hal besar atau hal yang sangat serius dalam satu hari itu, lalu 3 yang sedang-sedang lah gitu ya. Lalu 5 misalkan yang remeh-remeh termasuk tadi masalah menonton, masalah mencek email, masalah sosial media dan lain-lain semacam itu. Supaya hidup itu balance dan tidak diforsir gitu. Nah, menurut Amang itu satu tips untuk menghidupkan kembali semangat tadi itu Jessica. Jadi jangan semua pagi saya membaca sekian ini, sore siang nanti saya menulis segini, sore begini. Nah, itu nanti tengah hari kita udah lemas sendiri seperti itu. Seperti itu sih rasanya ya. Tapi kalau yang lain juga misalnya punya tips, bisa juga. Lalu kalau tadi Jessica ingat yang Podomoro itu ya, itu juga bisa diuji coba karena itu sebenarnya memberikan kita ruang fokus hanya sebentar, kemudian relax, fokus, relax, semacam itu. Jadi kembali ke masalah time spend apa tadi itu ya, rentang waktu kita bisa fokus tidak terlalu lama, dan kita juga punya masalah tentang tenaga. Nah, hal-hal seperti itu bisa dilakukan. Ya, terima kasih Amang. Oke, sama-sama Jessica. Yang lain ada yang mau disampaikan atau bagaimana Kristi? Apakah kita sudah penghujung waktu atau masih ada waktu? Nggak tahu Amang, masih ada kah waktunya, Natali? Ini jam 20.00, 02 ya. Jadi nggak tahu. Komisinya udah habis ya. Oke. Nah, artinya gini, sebenarnya Amang lebih menyampaikan ini. Kenapa Amang sampaikan agak sedikit luas? Ini lebih kepada mengini kita aja, memicu ya, memicu kita bahwa sebenarnya ada banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengelola waktu lebih baik. Nah, kalau misalnya nanti setelah ini ada pertanyaan-pertanyaan, jangan sungkan bisa nanya Amang, bisa WA Amang dan lain-lain sebagainya, atau kalau ketemu di gereja bertanya, tidak masalah ya, kita selalu bisa diskusikan. Sebenarnya bisa saja tadi kita fokus hanya 1-2 hal, tetapi yang ingin Amang tunjukkan adalah bahwa sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan semacam itu ya, kalau kita ingin menata waktu lebih baik. Jadi maksud Amang ini tidak harus berhenti sampai sekarang. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kita sudah mulai, ada masalah, ada ini, kita bisa selalu diskusi. Mungkin begitu, Natali. Berarti saya serahkan ke Kak Yohana. Jadi gimana nih teman-teman? Materi dari Amang Butar-Butar menarik banget kan? Soalnya kita jadi tahu tuh gimana cara bagi waktu yang baik dan benar, dan udah nggak bingung lagi nanti misalnya kalau ada kegiatan yang bertabrakan.
Tapi jadi sedih gak sih? Itu artinya remaja time kita udah mau selesai dong. Jangan gitu dong, Kak. Karena bakalan ada remaja time berikutnya. Jadi pokoknya liatin terus deh Instagramnya remaja, WA-nya remaja, pokoknya semuanya deh. Sebelum kita menutup remaja time kita, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh mesin waktu berputar-putar. Mari kita berdoa ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan pada kami, khususnya malam hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu, remaja HKBP Merak Samarinda, boleh bersama-sama dari tempat kami masing-masing dimanapun kami berada, tapi kami dipersatukan di dalam Tuhan melalui fasilitas Zoom ini. Kami boleh belajar, berdiskusi, bagaimana membangun diri kami dengan mengatur waktu kami lebih baik lagi. Bapa di surga, kami semua terbatas dari sisi pengetahuan, tetapi kami yakin dan percaya pengetahuan Tuhan maha luas. Biarlah kami senantiasa menggali pengetahuan dari Tuhan, supaya kami boleh mendapat hikmat, terutama kami boleh belajar tentang bagaimana mengelola waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Waktu yang sangat berharga, waktu yang oleh Tuhan diperintahkan kepada kami untuk kami isi dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Biarlah kami boleh belajar dari malam hari ini Tuhan ke depan, bagaimana kami mengatur waktu kami lagi lebih baik. Bapa di surga, kami juga mengingat teman-teman kami barangkali yang belum bisa bersama-sama dengan kami malam hari ini. Kami berdoa juga untuk mereka, dan juga waktu-waktu yang akan datang masih akan banyak kegiatan remaja time. Biarlah kami gunakan remaja time ini sebagai waktu kami untuk tumbuh bersama-sama di dalam Tuhan, baik secara spiritual, keimanan kami, maupun secara intelektual, pikiran kami, pengetahuan kami, agar kami bisa bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang tinggi iman, tetapi juga tinggi ilmu pengetahuan, dan tinggi pengabdian kami sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami pada malam hari ini Tuhan, ketika kami akan beristirahat di tempat tidur kami masing-masing. Berkati juga seluruh keluarga kami, dimanapun mereka berada. Dan besok hari Tuhan boleh membangunkan kami kembali dalam sukacita dan damai sejahtera dan dalam nafas kehidupan baru yang Tuhan berikan bagi kami. Berikan semangat kepada semua remaja Tuhan di gerejamu, baik pengurus maupun anggota, supaya sama-sama bergandengan tangan membangun diri. Kami tahu bahwa masa depan yang kami hadapi secara duniawi sangatlah penuh dengan tantangan, penuh dengan perubahan, tapi kami yakin di dalam Tuhan, kami senantiasa boleh menghadapi segala perubahan, segala tantangan kehidupan duniawi itu, karena Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Allah Bapa dan limpah rahmat dari Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dan Roh Kudus kiranya menemani kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, selamat malam. Kami pengurus remaja HKBP Merak mengucapkan terima kasih kepada Mang Butar-Butar yang sudah membawakan materi yang sangat bermanfaat pada malam ini. Dan juga kepada teman-teman yang sudah bergabung di Remaja Time hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya, Natali, dan teman-teman yang lain. Dan oh iya, Remaja Time nggak berakhir sampai sini aja loh. Jadi tungguin terus ya kegiatan remaja kami dan pantengin terus Instagram Remaja HKBP Merak @rhkbp Merak. Oke. Sebelum kita selesai, ada baiknya kita foto dulu ya teman-teman. Yang nggak on cam boleh dinyalakan kameranya. Pada sesi dukung kami persilakan. Oke, ayo teman-teman yang belum on cam.